Tahukah kalian kalau salah satu indikator produk teknologi yang berkelas dan serius itu biasanya kalau brandnya udah bisa hadir di pameran besar kelas dunia seperti CES atau IFA misalnya ya. Nah, Fansion adalah salah satunya nih. Ayo, siapa yang udah pernah pakai produk merek yang satu ini ya? Apa nih yang dipakai nih? Kabel charger, USB hub, atau ada yang pakai TWS-nya? Ntar dulu, baru tahu kalau Fansion punya TWS juga. Yang satu ini memang masih baru sih, namanya Eco Light True Wireless Earbuds E11 ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa produk baru dari Fansion ini, khususnya yang sudah resmi dijual di official store di online marketplace di Indonesia. Nah, ini nih barang-barangnya nih di depan saya semua nih ya. Ada gun charger, power bank, TWS, mikrofon, cooler peltier untuk smartphone dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, Fansion ya, mungkin ada yang bilang Fantion ya, bacaannya ya memang Fansion harusnya ya. Ini produk aksesoris ternama yang serius. Terbukti bahwa mereka udah berpartisipasi di pameran global seperti CES dan IFA. Produknya ada banyak banget jenisnya. Tim kami sendiri udah beberapa tahun pakai produk mereka. Ada kabel HDMI, kabel charger, dan USB hub juga. Nah, kali ini kami kedatangan cukup banyak nih produk baru Fansion yang sudah resmi dijual di Indonesia. Ini datang dari distributor resmi mereka, PT ATI atau ATI. Ada Eco Series, Dash Series, Dash Series, dan ada masih banyak lagi. Sebagian besar ini memang ada produk-produk yang didistribusikan secara eksklusif oleh PT ATI tersebut. Nah, kita langsung aja mulai kenalan satu persatu produk-produk mereka. Mulai dari Eco Light True Wireless Earbuds E11. Ini adalah TWS dan konektivitas Bluetooth 5.4 yang diklaim memiliki daya tahan baterai hingga 30 jam. Selain itu, TWS ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi rating IPX4 yang artinya tahan terhadap cipratan air. Jadi kalau kena keringat-keringat dong mah aman harusnya. Selain itu, Fansion juga menyebutkan kalau TWS ini memiliki bobot masing-masing di 3,5 gram, jadi ringan saat digunakan. Nah, dari penampilannya, TWS ini hadir dengan bentuk tangkai seperti ini ya, serta menggunakan silikon ear tips. Dan dalam paket penjualannya, kita juga disediakan ear tips cadangan dengan ukuran yang berbeda-beda, jadi lebih fleksibel untuk fitting di telinga kita ya. Nah, harganya sendiri ini ada di kisaran berapa? 500? Bukan, 100 ribuan aja. Oke, kita lanjut ke Dash Series. Ada dua di sini ya. Pertama ada 10.000 mAh power bank ya. Sesuai dengan namanya, kapasitasnya 10.000 mAh. Sementara output dayanya sampai 35 watt. Power bank ini punya ukuran yang compact dan punya kabel yang terpasang permanen. Konektornya USB Type-C. Nah, desain kabelnya tuh sengaja dibuat seperti ini nih ya. Jadi seperti pegangan untuk power banknya. Ini juga bisa kita pakai buat mengaitkan power bank ini ke tas dan lain sebagainya. Power bank ini juga dilengkapi dengan sebuah layar kecil di dekat port USB-nya yang berfungsi sebagai indikator baterai si power bank. Harganya ada di kisaran 300 ribuan dan tersedia dalam warna yang grey. Ini sih asik banget ya, karena ini kecil banget untuk powerbank 10.000 mAh. Lalu ada juga 30 watt PD car charger. Nah, ada yang butuh charger di mobil buat nanti mudik waktu lebaran? Nah, bisa nih pakai yang satu ini nih ya. Sesuai dengan namanya, ini adalah sebuah adapter charger untuk digunakan di mobil dengan output maksimum hingga 30 watt. Udah cukup lah ya untuk isi baterai smartphone di perjalanan. Di charger ini ada dua interface ya. Ada USB Type-C yang output maksimumnya itu 30 watt dan ada USB Type-E yang output dayanya hingga 18 watt. Harganya di kisaran berapa? 79 ribuan aja ya. Lalu ada Gun Dash Series. Ini merupakan jajaran produk gun charger dari Fansion. Ada beberapa tipe gun charger baru dengan beberapa pilihan kapasitas daya. Pertama, ada yang satu ini ya, 100 watt gun charging kit. Ini merupakan charging kit yang berarti dalam satu paket ada charger dan ada kabelnya juga. Sesuai dengan namanya, charger dengan teknologi Gun 5 di paket ini menawarkan daya sampai 100 watt. Ukurannya ringkas tapi dia tetap punya 4 port USB. Jadi kita bisa ngecas 4 perangkat sekaligus. Mantep nih, nggak perlu bawa banyak charger ya ternyata ya. Satu charger ya bisa buat 2 smartphone plus 2 smart device lainnya yang kita pakai. Atau mau buat laptop plus smartphone juga bisa. Di sini ada 3 port USB Type-C plus 1 port USB Type-E. Nah, 100 watt itu total daya yang bisa disalurkan dari keempat port ini totalnya ya. Oke, detail output dayanya bisa dilihat di tabel berikut ini. Charger ini disebut mendukung USB PD dan PPS atau Programmable Power Supply. Sementara kalau kabel bawaan kit yang satu ini adalah kabel braided USB-C to C. Tentunya ini bisa untuk charging sampai 100 watt. Cocok lah untuk Fansion 100 watt gun charger ini. Nah, kit yang satu ini bisa didapatkan dengan harga kisaran cuma 499 ribuan aja. Nah, charger Gun Dash Series ada juga yang tersedia dalam kapasitas daya yang lebih kecil. Di sini ada 70 watt gun charger. Charger ringkas ini punya 2 port USB-C dan 1 port USB-A ya.
dengan total daya 70 watt. Tentunya dia juga pakai GaN 5. Protokol chargingnya juga QC 3.0, PD 3.0, PPS, dan tentunya kompatibel dengan perangkat-perangkat Apple. Kedua port USB-C bisa menyalurkan daya sampai 70 watt total, sementara USB-A-nya itu bisa sampai 22,5 watt. Ada opsi untuk 70 watt GaN charger yang satu ini, yaitu charging kit dengan kabel bawaan USB-C to C sepanjang 1 meter yang dipasangkan dengan harga kisaran 379 ribuan untuk kit totalnya. Sementara kalau butuh chargernya aja, itu harganya dari kisaran 319 ribuan. Kemudian ada 30 watt GaN charger. Ini juga charger GaN 5 ya, dengan total kapasitas daya output di 30 watt. Ada dual interface di sini, yaitu satu USB Type-C dan satu USB Type-A. Untuk Type-C-nya bisa sampai 30 watt outputnya, sementara untuk Type-A-nya itu bisa sampai dengan 18 watt. Protokol chargingnya juga sama, ada QC 3.0, ada PD 3.0, serta PPS, dan tentunya cocok untuk produk-produk Apple juga. Nah, versi charging kit untuk 30 watt GaN charger ini tersedia dengan harga kisaran 165 ribuan saja dengan bundle kabel USB-C to C sepanjang 1 meter. Sementara untuk chargernya aja, kalau butuh cuma charger doang, itu cuma 129 ribuan. Lalu ada 20 watt GaN charging kit. Nah, ini varian GaN Dash yang punya kapasitas daya paling rendah ya, di 20 watt. Ini hanya punya satu port USB-C saja, tapi ukurannya tentunya yang paling kecil juga di sini ya, paling ringkas. Protokol chargingnya juga sama dengan yang ketiga charger GaN Dash yang lain yang udah kita bahas. Nah, untuk harganya, yang satu ini dipasarkan dengan harga kisaran 100 ribuan aja. Sementara untuk charging kitnya dia, ini agak beda ya. Kabel bawaannya bukan C to C, tapi kabel USB C to Lightning dengan sertifikasi MFI. Panjangnya 1 meter. Cocok nih kalau yang punya Apple device yang lama ya. Untuk kitnya ini harganya di kisaran 200 ribuan. Memang agak lebih tinggi dibandingkan charging kit yang 30 watt GaN charging. Tapi ini wajar karena ada kabel USB C to Lightning dengan sertifikasi MFI. Oke, itu tadi charger-charger baru Fansion dengan GaN 5 dari lini GaN Dash ya. Nah, kalau mau lihat berbagai charger Fansion yang lain bisa langsung cek aja di link dalam deskripsi video ini. Oke, di luar GaN Dash series dan Dash series ada juga beberapa produk menarik Fansion lain yang dikirimkan ke kami. Ada yang satu ini nih, wireless lavalier clip-on microphone. Ya, Fansion juga punya wireless microphone juga yang modelnya seperti ini. Cocok nih buat content creator yang butuh mic wireless yang ringkas. Paket ini berisi dengan 2 buah mic lengkap dengan windscreen-nya serta charging case, dan ada juga receiver wireless microphone dengan USB-C. Jadi ini bisa langsung dipasang ke smartphone kita. Jangkauan wireless sampai 300 meter, tapi dengan syarat ya di tempat yang terbuka dan bebas halangan. Daya tahan baterainya hingga 7 jam pemakaian aktif, dan ini bisa lebih lama lagi dengan bantuan charging case-nya. Harganya kurang lebih ada di kisaran 1,2 jutaan. Oh ya, Fansion juga memberikan 2 buah headset USB-C di dalam paket penjualan mikrofon ini. Oke, sekarang saya mau mencoba suara dari mic Fansion. Ini jaraknya kurang lebih sejengkal dari mulut saya ya. Kemudian kalau lihat di sini lampunya berwarna biru. Artinya noise cancellation tidak menyala. Sekarang saya pencet sekali. Lampu akan berwarna hijau yang artinya noise cancellation menyala. Tapi bagaimana kalau kita simulasikan dengan crowd noise? Oke, ini suara mic dengan suara crowd dengan noise cancellation tidak menyala. Sekarang saya nyalain noise cancellation-nya. Nah, ini suara dari mic Fansion dengan noise cancellation menyala dengan ada suara crowd, simulasi suara crowd. Bagaimana menurut kalian? Lalu ada Magnetic Mobile Cooler A10 atau A10. Ini adalah cooler smartphone dengan jenis Peltier. Menariknya, kita diberikan sebuah case yang membuatnya jadi terasa premium di sini. Tak hanya itu, kita juga disediakan sepasang clip-on untuk memasang cooler ini ke smartphone. Jadi kita tidak perlu menambahkan besi khusus di bagian back cover smartphone-nya. Cukup dikaitkan saja ke smartphone dan kita sudah bisa menggunakan cooler yang satu ini. Kemudian ada wireless HDMI transmitter and receiver. Ya, ini alat yang menarik ya. Bisa jadi pengganti kabel HDMI ya. Jadi wireless gitu. Ya, sinyal displaynya kita transmisikan secara wireless dengan alat ini. Misalnya butuh display out dari laptop ke TV atau ke proyektor, kita bisa pasang transmitter ke laptop dan receiver ke TV. Beres deh tuh ya. Tampilan dari laptop langsung bisa muncul di TV tanpa ada kabel-kabel panjang di mana-mana gitu ya. Nah, berdasarkan info dari Fansion, jangkauan transmisinya bisa mencapai 40 meter. Buat yang berminat, perangkat ini dijual di harga kisaran 1,1 jutaan. Kemudian ada juga rechargeable wireless presenter green laser pointer. Nah, yang ini tentunya adalah sebuah pointer yang bisa dipakai saat kita presentasi. Sesuai namanya, ini dapat kita charge melalui USB Type-C-nya. Untuk harganya juga nggak terlalu mahal di 200 ribuan.
Kemudian ini adalah Cat 8 SFTP Ethernet Patch Cable. Nah, butuh kabelan yang kenceng tapi nggak tahu cara crimping konektornya? Fansion juga punya kabelan yang siap pakai. Bahkan mereka punya kabel Cat 8 yang mendukung data rate sampai 25 gigabit per second. Selain itu, ini adalah SFTP alias Shielded Foil Twisted Pair yang berarti kabel dalamnya itu sudah diamankan secara ekstra dari kemungkinan interferensi dari luar yang bisa mengganggu transmisi jaringan. Kabel SFTP ini juga seharusnya jauh lebih awet dan tahan lama dibandingkan kabel UTP biasa ya. Nah, kabel Cat 8 SFTP ini tersedia dalam panjang mulai 0,5 meter sampai ada juga yang 20 meter. Nah, seperti ini nih, 20 meter nih. Nah, yang 20 meter ini harganya, bukan sejuta, ini 300 ribuan. Nah, kalau kalian butuhnya kabel jaringan yang lebih terjangkau, ada juga kabel Cat 6 yang mungkin lebih umum digunakan. Ini juga sudah patch cable ya, jadi sudah lengkap dengan konektor di kedua ujungnya. Pilihan panjangnya itu banyak ya, bahkan sampai 50 meter. Harganya mulai dari 15 ribuan aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sebagian produk baru dari Fansion yang resmi dipasarkan di Indonesia. Kalau tertarik dengan produk Fansion seperti yang kita bahas tadi, bisa langsung aja cek toko resmi mereka di link yang tersedia di deskripsi video ini. Sebagian merupakan produk eksklusif dari PT ATI yang memang hanya bisa didapatkan di toko resmi di link tersebut. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana nih? Pernah pakai produk Fansion apa aja? Atau belum pernah pakai tapi tertarik buat pakai produk yang mana? Nah, produk apa itu? Nah, coba tulis di kolom komentar video ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kali ini. Saya Dedi Irfan, jaga TV TV.